Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinyo Adi Channel. Di sini saya menceritakan sebuah kisah cerita tentang teror santet sang pelakor. Sebelum saya masuk ke dalam cerita, saya ingin menghimbau pada saudara-saudara seluruh sedulur, sediakan kopi dan cemilan, boleh juga rokok, supaya nanti mendengarkan cerita saya biar tambah enjoy, tambah masuklah di kepala cerita-cerita saya. Tanpa kopi hambar cerita-ceritanya. Oke, kalau sudah semuanya menyiapkan, sudah disiapkan semuanya, kita masuk ke dalam cerita. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang terdiri dari anak dua, ayah, ibu, dan cucunya. Nah, anak laki-lakinya bernama, sebut saya, Yudi. Si Yudi ini baru lulus sekolah itu setelah sebulan dia langsung mau mencari kerja sana kemari ke sebuah kantor, satu kantor, kedua kantor, semua sudah dijelajahi lah, tapi hasilnya nihil. Belum ada yang mau menerima si Yudi itu dalam perusahaannya, dalam kantor apa gimana. Si Yudi selama sebulan dia mencari pekerjaan, belum juga kunjung dapat. Dia sedikit putus asa, gimana ya. Terus langsung si Yudi menghubungi kakak iparnya itu abang ipar di rumahnya. Dia berkata kepada abang iparnya, "Bang, bisa nggak bang cari kerjaan buat saya bang? Saya jenuh di rumah, mau langsung kerja." Nah, setelah si Yudi sudah bilang dengan abang iparnya, dan abang iparnya langsung, "Ya udah, Yud, kamu besok langsung ke kantor aja untuk membuat surat lamaran dan menaruh surat lamaran di sana." Nah, abang iparnya si Yudi itu kerja menjadi admin di sebuah perusahaan elektronik. Di situ Yudi langsung diterima, tapi sebagai sales lapangan untuk menjajakan elektronik yang ada di perusahaan abang iparnya itu. Dan besokannya Yudi langsung beraktivitas untuk bekerja menjadi sales. Dia bergabung dengan satu timnya, kira-kira timnya itu ya ada 7 atau 8 lah.
dari tempat kerjanya, dia diantar sama mobil lah ya, diantar sama mobil di suatu tempat. Setelah sudah sampai tujuannya, langsung suruh menyebar, akhirnya menyebar, saling menjajahkan elektronik lah itu ya, semuanya. Dari jam 8 selesai jam 4 sore. Itu berlanjut sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai seminggu. Akhirnya pas seminggu, itu pas jam 4 mau selesai kerja, habis keliling-keliling jadi sales. Akhirnya kan Yudi bilang sama teman-temannya, yuk ngumpul di warung aja sambil nunggu jemputan datang. Akhirnya nunggu di warung sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi lah ya di warung itu. Nah, si ibu warung itu nyeletuk, yang punya warung itu, dek, ini pada kerja ya? Oh iya bu, pada kerja. Emang anak ibu kerja apa ya dek? Kerja sales bu, sales elektronik. Oh gitu ya. Masih ada lowongan gak dek? Ibunya bilang seperti itu. Oh buat siapa bu? Buat anak saya. Oh kalau buat lowongan sales masih ada bu, masih bisa kalau buat masalah lowongan sales masih bisa. Tapi dek, anak saya lulusannya SMP aja. Oh nggak apa-apa bu, itu ijazah bukan jadi prioritas bu, yang penting kan pandai bicara buat menawarkan barang. Oh seperti itu dek. Iya bu, kalau ibu mau besok datang aja ke kantor, ini alamatnya. Yang ngomong itu si Yudi, padahal si ibu yang punya warung. Oh iya deh, nanti besok ibu antar anak saya langsung ke ke kantor salesnya. Oh iya bu, siap. Gak lama bicara datanglah mobil penjemput sales itu. Akhirnya semuanya naik, diantar satu-satu ke rumah masing-masing lah. Ada yang langsung tidur di kantor. Kan di kantor itu ada mes kayak kontrakan tapi dijadikan kantor, tapi di situ ada mesnya juga. Di mesnya itu ada 2 kamar perempuan dan kamar laki-laki. Ada sebagian yang salesnya duduk di sana, tapi sendiri pulang ke rumahnya. Dan besoknya besok paginya ibu warung itu membawa anaknya perempuan datang ke kantor untuk melamar, dan ternyata diterima, terus langsung mulai kerja itu, bergabung lah sama si Yudi sama teman-temannya jadi sales, menawarkan elektronik, menjajahkan elektronik di masyarakat. Selang 2 hari, 3 hari, 4 hari, nah kok adalah 2 minggu lah, ada 2 minggu kok si perempuan yang baru itu kok jarang ngikut nyeles gitu, malah tinggal di asrama, malah tinggal di kantor di asrama itu. Entah kenapa tapi kan nggak usah ditulis lah, biarin aja, pikir Yudi kepada teman-temannya, nggak apa-apa, yang paling dia ada kerjaan kantor yang bisa dilakuin. Akhirnya di suatu hari, sewaktu ketika mobil jemputannya telat datang, Yudi dan teman-temannya dari jam 4 menunggu. Ternyata mobil jemputannya datangnya jam 10 malam. Akhirnya
wah lelah letih lesu lah, jadi nggak berani pulang lah. Jam 10 takut dikuncikan, mengganggu orang tua di rumah, kan tidak enak mengganggu kakaknya, orang tuanya udah tidur paling. Akhirnya si Yudi memberanikan diri tidur di mes. Sampai di mes, sesampai di mes si Yudi melangkahlah untuk ke kamar cowok buat istirahat. Nah, kamar cowoknya itu dia melewati kamar perempuan. Sebelum melewati kamar perempuan, dia mendengar di kamar perempuan itu dengar kok ada suara laki di kamar perempuan. Setelah diintip, ternyata kok abang iparku yang di dalam sama perempuan itu, ngapain aja lo? Tak dilihat gitu. Wah, ternyata kan sedang, ya seperti itulah, sedang segama lah kayak gitu ya. Yudi nggak jadi nginap di mes itu. Dia langsung pulang ke rumah jam 11 malam. Dia pulang ke rumahnya. Akhirnya dia nggak berani ngomong sama ibunya, nggak berani ngomong sama kakaknya itu. Takut kalau dia ngomong sama kakaknya malah jadi berantakan rumah tangga. Keesokan harinya seperti biasa, si Yudi berangkat kerja pagi-pagi jam 8. Dia tetap bekerja. Setiap hari, hampir setiap hari lah, perempuan itu tidak ikut kerja. Dia tetap di kantor. Perempuan itu tetap di kantor. Setelah Yudi memergoki lagi, ternyata ya seperti itu lagi. Pulang langsung bingung mau cerita apa enggak. Ibunya nanyain, ibunya si Yudi, "Jud, kamu kenapa sih kok mudah balik orang bingung kayak orang linglung? Ada apa?" "Oh, enggak ada apa-apa, Bu." "Apa?" Jadi Yudi tetap nggak berani bicara. Nah, selang berapa hari, abang iparnya Yudi, suaminya kakaknya itu mau mandi. Nah, HP-nya tertinggal di kasur. Nah, di situ kan ada tetehnya Yudi masih di kasur. Telepon abang iparnya berdering, ada nada panggil. Ternyata dilihat profil perempuan itu. Nah, tetehnya Yudi langsung mengangkat. Nah, perempuan itu mendengar yang angkat suara perempuan, langsung dimatikan. Wah, penasaran ini tetehnya Yudi, kakaknya Yudi penasaran, ini siapa ya, kok perempuan mobil saya angkat dimatikan. Akhirnya dilihat chattingannya itu, ternyata chattingan mesra-mesraan lah, kayak gimana, kayak kata-kata yang mesra lah, terus janjian lah, diapalah kayak gitu. Akhirnya wah, marah lah kakaknya si Yudi, perempuan tuh. Marah, kakak kandungnya marah besar. Tapi sebelum dia marah, dia udah menyimpan nomor perempuan itu, di save. Nomor perempuan disimpan. Dia marah, berantem lah sama si abang iparnya Yudi. Langsung suami istri berantem, tanggung lah. Dan ketahuan juga tanpa Yudi bicara. Akhirnya kan dia tetap suaminya kakaknya Yudi itu nggak mau mengaku. Hasil teman itu sekedar pelanggan, buat menarik pelanggan tuh ya, pokoknya macam-macam lah. Buat menarik pelanggan tuh dia harus bisa kata-kata lah gitu. Pokoknya macam-macam lah kayak gitu.
Setelah itu beberapa hari kemudian tetap berantem. Akhirnya kan ibunya dipanggil kakaknya si Yudi, "Neng, kenapa sih kok berantem terus tiap hari? Gak malu apa tangga? Kasihan anak. Itu tidak apa-apa bu, tidak apa-apa, cuma masalah kecil. Udah jangan diteruskan. Kalau ada masalah kecil ya udah. Iya bu." Akhirnya selesai lah itu, sehari 2 hari kakaknya Yudi itu perempuan masih melihat chattingannya lagi abang iparnya Yudi, suaminya, malah tambah mesra gitu. Akhirnya muntah marah tuh kakaknya Yudi, muntah marah. Akhirnya di WA pakai nomor kakaknya Yudi perempuan gitu. Ngajak ketemuan. Akhirnya perempuan itu mau ketemuan di sebuah taman. Akhirnya ketemu di sebuah taman. Kakaknya Yudi bilang, "Mbak, kamu tuh jangan jadi pelakor, Mbak. Kamu masih muda, masih banyak lelaki yang mau sama kamu. Jangan suami orang kamu rebut. Aku udah punya anak, Mbak." Loh, terserah gua dong. Sekarang kan zamannya pelakor lagi naik daun. Lu kenapa? Lu nggak suka? Kalau nggak suka ya lu cerain aja suami lu gitu. Malah dibalikkan seperti itu, bukan takut gimana sama istri, terus istrinya malah balik marah si pelakor itu. Akhirnya berantem kakaknya Yudi itu pulang nangis, dia menangis jadi-jadinya tuh. Akhirnya berantem lagi lah sama suami istri, berantem lagi. Akhirnya suaminya ngaku ya itu emang aku pacaran, tapi nggak sampai inilah. Alah terus alasan macam-macam lah alasan lah. Akhirnya nggak tahan tuh kakaknya Yudi, perempuan itu nggak tahan, disamperin lah kantornya yang di kontrakan itu. Ternyata di kontrakan itu kakaknya Yudi, abang iparnya Yudi sedang seperti itu, pacaran kayak gitu di dalam kamar. Didobrak lah sama kakaknya Yudi perempuan, dobrak itu. Akhirnya kaget lah abang iparnya Yudi, suaminya sama selingkuhannya itu kaget. Akhirnya wah, kakaknya Yudi itu yang perempuan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Akhirnya bukannya diredam sama suaminya, bukan malah dipukuli istrinya, itu malah dibela itu si pelakor. Ini sampai nebang. Ya, kakaknya Yudi itu tidak terima, manggillah ketua RT di daerah situ, bilang ini tempat mesum, bukan tempat nggak baik, ini nggak benar ini tempat ini nih. Itu ada orangnya itu lagi mesum ini, itu suami saya sama selingkuhannya gitu mesum. Jadi tempat nggak beres ini, tolong ditutup Pak RT. Nah, Pak RT langsung konfirmasi ke kantor pusat, minta alamat kantor pusat, nomor teleponnya di telepon kantor pusat. Akhirnya selang 2 jam lah datang ke lokasi kantor cabang itu, dan Pak RT sama ibunya sama kakak kandungnya si itu dan warga meminta kantornya harus ditutup, harus dibubarkan. Dan
perbincangan berjalanlah dari kantor pusat sampai keluarga. Akhirnya dapat satu kesepakatan, kantor ini tidak jadi ditutup, tetap berjalan, tapi kakak iparnya Yudi sama selingkuhannya dipecat, gitu, pecat. Akhirnya selesai lah itu, tapi tetap kantornya berjalan, tapi tanpa abang iparnya Yudi sama selingkuhannya, dipecat lah. Nah, selang sebulan ponakannya Yudi ulang tahun. Yudi ulang tahun dirayain lah di rumah kecilan. Setelah dirayain di kecilan, datanglah seseorang itu membawa kado sebuah boneka. Dia bilang ini titipan dari ayahnya, dari ayahnya ponakannya Yudi. Ini dari ayahnya ngasih kado ke anaknya. Tapi kan yang pengantar itu si Yudi tidak kenal. Dia diterima, cuma langsung dikasih ke ponakan Yudi. Jadi wah, seneng banget dikasih boneka. Wah, kira-kira umurnya 5 tahun lah. Nah, setelah dikasih boneka itu, 2 hari setelah ulang tahun itu, ibunya sering kesurupan, kakak kandungnya Yudi sering pingsan. Itu berulang kali terjadi itu tiap hari. Pas akhirnya dipanggil Pak Ustadz setempat lah ya. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, ini ibu saya sama kakak saya kenapa kok bisa jadi begini. Akhirnya Pak Ustadz diobati, terus dikasih minum doa-doa. Setelah dikasih minum doa-doa, setelah dikasih minum sama Pak Ustadz itu, ibunya Yudi langsung muntah-muntah mengeluarkan paku, beling, silet, itu banyak sekali campur darah dengan muntah. Kumpulkan sama si Yudi itu ada 2 kantong plastik, paku, beling, silet itu. Akhirnya selesai tidak muntah lagi. Nah, dibalik sahabat kakaknya Yudi ini sering bisa langsung kesakitan. Akhirnya sembuh lagi sama Pak Ustadz ini, dan Pak Ustadz juga bilang, wah ini udah nggak beres Dek Yudi, ini kayaknya udah kelewatan, ini kayaknya ada yang mau jahat sama keluarga sini. Coba deh ke kamar kamu. Akhirnya ke kamar